Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian udah datang lagi di channelnya aku, di channelnya Ina Rosdiana. Hai Sobat Ina, apa kabar? Alhamdulillah aku baik-baik aja. Semoga kalian baik-baik aja di sana ya, di seluruh Indonesia. Semoga kalian, teman-teman aku pada baik-baik aja. Oh iya, kali ini aku mau bercerita tentang Anne Sullivan. Anne Sullivan ini adalah perempuan hebat yang menurut aku adalah guru tanpa tanda jasa. Tetapi di sisi lain dia memiliki penyakit trakoma. Seperti apa ceritanya? Makanya nonton dari awal sampai akhir ya. Dan juga kalau kalian belum subscribe dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anne Mansfield Sullivan Massey atau Johanna Sullivan, lebih dikenal sebagai Anne Sullivan, seorang tokoh pendidikan Amerika yang banyak dikenal karena pengajarannya kepada Helen Keller. Anne Sullivan lahir pada 14 April tahun 1866 di Feeding Hills, Massachusetts. Pada awalnya, Anne tidak bersekolah karena menderita penyakit trakoma. Trakoma adalah penyakit yang dapat menular. Trakoma disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis dengan lalat sebagai perantaranya. Penyakit tersebut menyebabkan gangguan penglihatan, dan kadang-kadang timbul rasa sakit bahkan menyebabkan kebutaan. Ketika Anne Sullivan berumur 8 tahun, ibunya meninggal dunia, dan 2 tahun kemudian ayahnya pun meninggal dunia. Anne Sullivan dan adiknya Jimmy dikirim untuk tinggal di Tewksbury Almshouse, suatu rumah untuk kaum miskin. Setelah beberapa bulan, adiknya meninggal di tempat tersebut. Anne Sullivan pun akhirnya dipindahkan dari tempat tersebut setelah mendapat kesempatan untuk bersekolah di sekolah Perkins. Sekolah yang memang dikhususkan bagi anak-anak buta, tuli, dan bisu. Tujuan Anne Sullivan dipindahkan adalah agar ia bisa bersekolah dengan baik. Mungkin karena pengaruh kondisi tempat tinggal barunya yang bersih dan terawat, Anne Sullivan mengalami perkembangan positif dan penglihatannya lebih membaik, meskipun penglihatannya terbatas atau low vision. Anne Sullivan mampu bersekolah dengan baik. Pada tahun 1886, Anne Sullivan menyelesaikan sekolahnya dengan nilai yang terbaik di kelasnya. Setelah lulus, Anne Sullivan tertarik untuk menjadi pengajar di sekolah Perkins. Akhirnya, ia diterima menjadi guru pada tahun 1886 sampai dengan 1904. Pada bulan Agustus 1886, Michael Anagnos sebagai direktur di sekolah Perkins menerima sebuah surat dari keluarga Kate dan Arthur Keller di Tucson-Bia, Alabama. Surat itu menjelaskan bahwa keluarga Keller memiliki seorang anak perempuan berusia 6 tahun yang buta dan tuli sejak usia 19 bulan karena sakit. Anak gadis tersebut bernama Helen Keller, dan tingkahnya liar serta tidak bisa diatur. Keluarga Keller bermaksud untuk menyerahkan Helen Keller kepada Anne Sullivan, yang dianggap bisa mengajar dan mendidik Helen Keller dengan baik. Anne Sullivan pada waktu itu berusia 21 tahun dan menerima panggilan surat tersebut serta menyetujui untuk mengajar dan mendidik Helen Keller. Melalui proses pengajaran yang penuh dengan kegigihan dan kesabaran yang tinggi, akhirnya Anne Sullivan benar-benar berhasil mendidik Helen Keller untuk menjadi anak yang baik, sopan, dan mudah diatur, serta Anne Sullivan berhasil mengajari Helen Keller untuk berkomunikasi lewat huruf Braille. Anne Sullivan menikah dengan John Albert Massey pada tahun 1905. Albert adalah seorang kritikus sastra
dan ia juga membantu Helen Keller untuk menulis autobiografinya. Namun sayangnya pernikahan Anne Sullivan dan Albert mengalami masalah, sehingga mereka bercerai pada tahun 1913. Saat masa pernikahannya dengan Albert, Anne Sullivan sempat membakar jurnal-jurnal pribadinya karena takut menghadapi penilaian suaminya jika membaca isi jurnal-jurnal tersebut. Syukurlah demi kepentingan data sejarah, banyak dari materi catatan Anne Sullivan akhirnya terselamatkan dan saat ini disimpan di Helen Keller Archive Perkins School for the Blind di Massachusetts serta American Antiquarian Society di Massachusetts, Amerika Serikat. Anne Sullivan menjadi salah satu tokoh pelopor penting dalam dunia pendidikan, terutama karena karyanya menangani, mendidik, dan mengajar Helen Keller, yang kemudian memberikan panduan dan pola bagi pendidikan kaum tunanetra dan tunarungu. Anne Sullivan menerima penghargaan dari Universitas Temple pada tahun 1932. Nella Brady menulis buku tentang kehidupan Anne Sullivan yang diterbitkan pada tahun 1933. Sesungguhnya pada tahun 1935, Anne Sullivan kembali buta. Namun hal ini tidak membuatnya putus asa. Bersama dengan muridnya Helen Keller, dia tetap bersemangat melayani orang-orang penyandang cacat fisik sampai akhir hidupnya. Anne meninggal dunia pada 20 Oktober 1936 pada umur 70 tahun. Helen Keller juga menulis buku tentangnya dengan judul Guru Tanpa Jasa Anne Sullivan Massey. Buku itu kemudian diterbitkan pada tahun 1955 dan dicetak kembali pada tahun 1959. Lalu pada tahun 1962, buku tersebut difilmkan. Pada tahun 1976, Gubernur Massachusetts Michael Dukakis memproklamirkan bahwa pada tanggal 17 sampai 23 Oktober adalah Minggu Anne Sullivan, dan pada tanggal 16 Oktober 1977 datang lagi penghargaan dari tanah kelahirannya. Dibuatlah monumen Anne Sullivan di Feeding Hills Center. Kisah hidupnya Anne Sullivan ini sangat inspiratif. Kehidupan Anne Sullivan menunjukkan bahwa tak ada yang mustahil bagi orang yang gigih dan berjuang bagi orang lain. Walaupun terlahir dalam keterbatasan, tetapi hidupnya bermanfaat bagi orang lain. Sekian ceritainnya kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Serta bunyikan loncengnya agar kalian gak ketinggalan video aku selanjutnya. Video selanjutnya aku mau bercerita tentang kisah hidup Helen Keller, murid dari Anne Sullivan. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Berikut cuplikan film kisah kehidupan Anne Sullivan. Assalamualaikum. Jet planes in the night sky with you, getting high in the sunrise with you, getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no I do. And I wish that I could build a time machine, 'cause time moves on, and now you're gone. Oh, if only I could build a time machine, I'd come and get you
get you.